Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada hari yang berbahagia ini, hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema akan saya bacakan yakni tentang zakat produktif. Zakat produktif. Apakah itu zakat produktif? Baik, sebagai pengantar, bahasanya zakat sering kita maknai dengan zakat fitrah. Pandangan awam ini beranggapan bahasanya adalah bulan zakat, maknanya adalah zakat fitrah. Saya menerima zakat, ini kemudian dimaknai dengan menerima beras atau makanan pokok ataupun diserupakan dengan uang dari pengumpulan zakat fitrah, dan ini terjadi di bulan suci Ramadan, ada di bulan ini. Baik, saudaraku dimanapun berada, apa sebenarnya zakat itu? Apakah dengan sesuap nasi atau dua suap nasi, atau yang memberdayakan? Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Hajjaj bin Minhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hajjaj ibnu Minhal, hadatsana Syu'bah, akhbarani Muhammad ibnu Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa miskin alladzi tarudduhu aklatan wal aklatani walakinal miskin alladzi laisa lahu ghina wa yastahi aw la yas'alun nas ilhafan. Artinya, telah menceritakan pada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan pada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, bukanlah disebut miskin orang yang bisa diatasi dengan satu suap atau dua suap makanan. Akan tetapi yang disebut miskin adalah yang tidak memiliki kecukupan, namun dia menahan diri, malu, atau orang yang tidak meminta-minta dengan mendesak. Baik, apa yang bisa kita ambil hikmah petik dari hadis ini? Yang pertama, kita sedang bersama-sama mengentaskan atau memerangi kemiskinan, termasuk bangsa kita Indonesia dan bangsa-bangsa lain di seluruh penjuru dunia ini. Hal ini disebabkan, kemiskinan ini disebabkan menurut hemat saya adalah karena tingginya angka pengangguran. Baik, yang pertama itu. Lantas apa pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abu Hurairah di atas? Bukanlah sebut miskin itu, atau bukanlah mengatasi kemiskinan itu dengan memberikan satu suap atau dua suap nasi, makanan. Nah, lantas bagaimana? Ya, sangat produktif. Lantas bagaimana? Ya, berikan pekerjaan, berikan permodalan, berikan keterampilan, berikan sesuatu yang menjadikan seorang ini bisa sejahtera hidupnya, hidup layak untuk dirinya dan juga keluarga yang ditanggungnya. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, para buruh, para pegawai, para pekerja inti sangat rentan miskin, sebabkan pengurangan jam kerja, sebabkan PHK yang saat ini sedang bergejolak adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup dan kemudian mem-PHK ribuan karyawannya. Lama ini Seritek di Sukoharjo, kemudian pabrik-pabrik yang lainnya, dan dikatakan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja itu ada 60 perusahaan yang siap-siap untuk tutup, dan tentu saja
banyak karyawan yang kena PHK. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, rentannya buruh untuk di PHK, kemudian menyebabkan kemiskinan sebagai akibatnya, ini jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan data BPS disebutkan ada 29 juta pekerja yang terdampak pandemi dan juga inflasi ekonomi. Bahkan menurut satu informasi, negara kita bukan hanya inflasi tapi sudah deflasi. Artinya para pekerja kaum menengah ke bawah ini tidak memiliki kemampuan untuk membeli apapun kecuali untuk bertahan hidup. Deflasi. Jika kita hitung 29 juta kali jumlah orang yang ditanggung, ada yang 5, 6, 7, sampai 10, ini ada sekitar 140 juta jiwa penduduk negeri kita dalam kondisi miskin dan rawan melakukan kejahatan. Separuh lebih penduduk kita miskin. Pak Prabowo di pidatonya di luar negeri beberapa waktu yang lalu mengatakan 20 juta anak, 20% anak, 25% anak Indonesia ini mengalami gizi buruk. Ini akibat juga dari kemiskinan. Kalau anak-anak gizi buruk, nanti remajanya bagaimana, dewasanya seperti apa, tentu sumber daya manusia di negeri kita akan menjadi lemah. Yang ketiga, telah cukup jelas dalam hadis di atas bahwasanya bantuan yang dibutuhkan oleh kaum produktif yang rentan miskin, yang terkena pemutusan hubungan kerja, ini bukanlah satu suap atau dua suap nasi, namun adalah mata pencaharian sebagai sumber pendapatan yang layak, pekerjaan untuk hidup yang layak. Dan ini bisa diatasi dengan zakat produktif. Yang keempat, apa yang terjadi dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di atas? Benar, ini dapat mendorong manusia, saudara kita, untuk menjadi mudah sakit, meningkatkan potensi kriminalitas sampai dengan konflik sosial. Solusinya bagaimana? Benar, solusinya adalah meningkatkan kesadaran berzakat dan bersedekah bagi para orang kaya. Syukur apabila sedekah tersebut bukanlah sekedar sesuap nasi atau dua suap nasi, namun berupa pekerjaan, berupa keterampilan, permodalan, dan penguatan kesejahteraan lain. Inilah indahnya agama Islam mengajarkan arti miskin yang sesungguhnya dan cara terbaik pengentasan kemiskinan yang sebenarnya, yaitu bukan hanya dengan suap nasi, tetapi dengan berwujud zakat produktif, permodalan, keterampilan, dan pekerjaan yang untuk hidup dengan layak. Semoga saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami makna kemiskinan dan dapat bersama-sama mencari solusi, bersama-sama bekerja untuk dapat mengentaskannya dan bermula dari masjid. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.